Bapa, kami mohon bimbingan dan kuasa penyertaan-Mu dan pengertian, dan di dalam Kristus kami dibawa ke dalam satu wujud nyata gambar Allah yang tidak terbatas itu, yang transenden menjadi imanen. Tuhan, bawa kami untuk mengerti kemahaan-Mu tentang satu kata yang sangat sulit kami mengerti, tetapi yang harus kami bisa imani, yaitu kata omni, segala-galanya. Kami bersyukur jika hari ini kami belajar dan Tuhan bimbing kami supaya kami semakin bisa menangkap dengan firman yang kekal dan firman yang diberikan pada kami. Kami bisa mengerti sifat-sifat Allah yang tak terbatas itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas satu istilah yang sangat unik ya, yaitu kemahaan, keilahian atau kemahaan Allah. Jadi omni dalam bahasa Latinnya itu disebut sebagai omni, dan juga maha kuasa, maha mengerti, maha ada gitu kan, dan juga maha tahu, maha segala-galanya. Nah, ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita akan mengenal dulu. Saya akan bawa kita untuk bisa melihat pada PowerPoint ya. Oke. Nah, istilah kemahaan atau omni dari Allah. Nanti kita akan lihat secara teologis, etimologis juga dari katanya apa, dan juga pengaruh dari filsafat Yunani di dalam pengertian teologi secara ini ya, budaya dan juga secara pemikiran, history of thought gitu ya, sejarah pemikiran Kristen juga. Christian history of thought itu juga kita akan mendapati, kita harus terbuka jujur bahwa ada pengaruh-pengaruh dari wahyu umum yang di filsafat itu yang juga akhirnya mempengaruhi kita, dan bagaimana batas-batasnya kita akan pelajari. Nah, semoga ini bisa memperkenalkan kita tentang istilah kemahaan Allah. Mengapa maha ya, atau omni? Nah, kita akan belajar hal ini, apa itu omnipotence, omniscience, dan juga omnipresence gitu kan. Memahami tentang tiga hal ini, dan khususnya kita akan belajar sifat-sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain atau di luar Allah. Ini maha ini adalah hanya Allah. Ya, itu namanya incommunicable nature ya. Jadi sifat-sifat yang tidak bisa diberikan kepada yang lain selain dirinya sendiri. Nah, dalam iman Kristen penjelasan tentang omni tadi kita akan melihat, dan juga pengaruh dari Plato apa, Aristoteles apa, terus Plotinus. Nah, khususnya Plotinus itu berkaitan dengan yang esa. Ya, ini ada kaitan dengan beberapa pemikir dari agama lain tentang tauhid juga, tentang ketunggalan, kemanunggalan, dan ini mempengaruhi sekali. Dan itu setelah kekristenan ya. Nah, itu ada konsep tentang karya tulisan dari Plato yang dia katakan sebagai Demiurge. Demiurge itu karya dalam buku Timotius itu, dia mengatakan bahwa dialah pencipta segala sesuatu yang ada. Ya, nanti kita akan pelajari terus bagaimana Agustinus dan Thomas Aquinas menjelaskan pengaruh ini dalam pandangan-pandang teologi mereka, termasuk tentang gereja nampak dan tidak nampak. Itu juga dipengaruhi dari pemikiran-pemikiran Greka ya, pemikiran Yunani. Dan juga kita bersyukur jika hal ini tidak dilarang oleh Tuhan, dan itu menjadi satu warisan gereja Kristen, gereja kita semuanya. Dan harus hati-hati. Nah, khususnya kita akan mendalami tentang Thomas Aquinas. Kalau sempat kita akan mendalami, kalau enggak kita akan buat satu seri khusus yang mungkin lebih pendek tentang pengaruh-pengaruh pemikiran filsafat dalam pemikiran Thomas Aquinas. Tapi kita akan pelajari nanti selanjutnya ya. Nah, pikiran itu apa saja? Nah, beberapa hal yang penting, kerangka berpikirnya apa, dan bagaimana sifat kemahakuasaan diistilahkan dengan prime mover gitu kan. Jadi penyebab yang pertama segala sesuatu yang bergerak, yang ada, nah dia yang tidak disebabkan dan dia tidak digerakkan oleh siapapun. Terus juga tentang kematuan Allah, tentang intactus purus, yaitu ada. Dan juga pengaruh-pengaruh ini semua akan kita pelajari ya, dan kita akan bersama-sama. Dan ini semua saya kasih di depan, nanti saudara bisa pelajari, dan saya akan jelaskan ini dalam penjelasan saya. Nah, kita akan membuka Yesaya 46 ya, dalam firman Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan itu juga harus dituntun dengan filsafat Yunani? Jawabannya tidak. Ya, tapi filsafat Yunani itu menekankan dan menegaskan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi bukan kita membutuhkan filsafat Yunani, bukan, tetapi itu menegaskan, dan kita memakai filsafat Yunani itu
untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang berpikiran seperti Yunani. Jadi bukan dibalik. Jadi pikiran Yunani itu kemudian mempengaruhi kita dan kemudian yang merupakan satu pertolongan gitu kan, atau tanda petik juru selamat dari penafsiran kita ataupun bagaimana kita menjelaskan tentang Allah, keilahian, kemahaan Allah, omni dari Allah itu. Nah, kita akhirnya ditolong oleh bukan firman Tuhan menolong dirinya atau firman Tuhan menjelaskan dirinya, tapi firman Tuhan dijelaskan oleh filsafat. Nah, kita tidak memegang posisi itu. Posisi filsafat adalah menegaskan, mengkonfirmasi, dan memastikan. Dan bukan filsafat itu yang lebih tinggi, tetapi filsafat itu menunjukkan. Jadi filsafat itu menunjukkan kebenaran, dan filsafat itu adalah bukan kebenaran itu sendiri. Tapi filsafat adalah kebenaran yang akan menunjukkan kebenaran di atas segala kebenaran. Nah, ini kita pelajari. Memang agak sulit ya, tetapi kita belajar, dan pengaruh-pengaruh ini supaya kita tidak kacau, karena banyak beberapa teolog-teolog dan juga para hamba Tuhan itu seringkali terkontaminasi, terpolusi dengan pemikiran-pemikiran filsafat barat dan juga filsafat timur atau filsafat ya kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita berkhotbah kadang-kadang ada pikiran-pikiran secara budaya itu masuk, dan juga secara psikologis. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Kita harus belajar kembali pada firman Tuhan, maka kita harus belajar exegesis dengan homiletics yang benar. Nah, ini nanti kita pelan-pelan kita pelajari. Saya harapkan kita akan belajar beberapa hal yang nanti saya bahas, termasuk dalamnya biblical theology itu apa, systematic theology, historical theology apa, kemudian metaphorical theology, figurative theology, dan visual theology, dan banyak yang lain yang mungkin saya persembahkan ini dengan waktu yang sangat baik pada masa-masa zaman yang begitu akan berakhir ini. Maka perlu kita belajar lebih dalam dan membawa orang-orang supaya taat pada firman Tuhan. Jadi saya menegaskan kembali bahwa firman tidak membutuhkan segala sesuatu di luar dirinya, termasuk filsafat. Jadi filsafat itulah yang memperkenalkan dan yang membawa orang-orang supaya datang kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Jadi tidak Alkitab dibawa pada filsafat, enggak ya. Ini buktinya. Jadi Yesaya itu sebelum ada buku-buku Yunani apa semua, Yesaya dan juga Musa jauh lebih daripada daripada filsafat itu semua, ada Aristoteles apa semua gitu ya. Nah, ini saya bacakan ayat Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba kala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, akulah Allah, tidak ada yang lain, artinya bahwa dialah satu-satunya Allah. Dalam arti kata satu itu adalah keesaan, kemanunggalan, bukan tunggal dalam arti numerik satu, zat yang satu, bukan ya. Tetapi kita tahu bahwa dalam iman Kristen pribadi Allah ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah yang kasih itu Allah yang saling mengasihi, Allah yang betul-betul bukan Allah yang sendirian atau kesepian, enggak ya. Allah yang bersama-sama dalam pribadi yang bukan satu, Allah pribadi cuma satu. Nah, banyak agama-agama dan juga di luar kekristenan menyatakan bahwa Allah itu satu pribadi. Kalau kita enggak, Allah itu 3 pribadi, dia adalah Allah yang esa. Nah, itu perbedaan yang sangat sulit dimengerti oleh mereka, tetapi bagi kita sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita percaya ada anugerah Tuhan. Ya. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Penegasan bahwa tidak ada yang lain menunjukkan bahwa dia Allah satu-satunya yang esa. Nah, yang esa itu. Nah, ini kata-kata ini kemudian ditegaskan dengan filsafat Plotinus yang dari Neoplatonisme. Dia adalah bentuk dari Plato yang baru, namanya Plotinus, yang membawa ajaran-ajaran. Nah, dia menekan tentang keesaan ini. Ya, nanti kita pelajari dalam penjelasan. Yang ke-10, yang memberitahukan. Nah, memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi sebelumnya dia diberitahu semua. Apa yang terjadi nanti begini. Satu persatu peristiwa itu Tuhan tuntun, khususnya bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita belajar dari bangsa Israel juga bagaimana sejarah bangsa Israel dan juga semua umat manusia berada di tangan Tuhan dan diketahui dari awal sampai akhir, alfa sampai omega. Yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Luar biasa nih ya. Segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan ini satu perkataan dari siapa? Dari Allah sendiri, ditulis oleh Yesaya. Keputusanku akan sampai, akan terlaksana, dan segala kehendakku akan tergenapi, kulaksanakan. Jadi akan aku genapi. Ya. Dan kemudian
Tuhan menunjukkan apa yang dia lakukan, kekuasaannya yang luar biasa. Dikatakan yang memanggil burung bas dari timur dan orang yang melaksanakan putus dari negeri yang jauh. Jadi semua itu digerakkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, ada satu kalimat yang sangat membuat setiap hati kita harus percaya bahwa siapapun dan dengan kedudukan apapun, hati setiap manusia termasuk hati seorang raja itu berada di dalam kontrol, kendali, penjagaan, dan kemudian dialirkan oleh Tuhan kemana Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Ya, ini sesuatu yang harus kita percaya ya. Dalam Amsal 21 ayat 1 dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Luar biasa nih ya. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Dimanapun Tuhan mau mengalirkan, baik itu Fir'aun, Babilonia, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Ahasveros, Raja Ahab yang jahat, dan semuanya. Dan termasuk di sini kita tahu bahwa raja-raja yang presiden-presiden yang brengsek juga sama. Yang korupsi, yang gila-gilaan, yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri, membentuk satu oligarki dan semuanya. Sebenarnya itu adalah kejahatan. Ya, itu kejahatan yang dibenci oleh Tuhan sebenarnya. Dan ini dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ini jelas ya. Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa apa arti daripada keilahian dan kemahaan Allah itu, atau omni dari Allah. Ya. Oke, kita akan belajar di dalam arti kemahaan Allah atau omni. Jadi omni itu arti bahasa kalimatnya itu katanya artinya segala, semua, dan seluruhnya. Itu omni. Jadi omnipresent, hadir segala tempat. Omnipresent. Omniscience atau science atau sciu, dari kata sciu itu, omniscience itu artinya tahu segala pengetahuan. Di situ. Ya, di sini kita melihat bahwa omnipotence dari kalimat Yesaya 46 tadi, ayat 9-10, dikatakan dia melaksanakan dan pasti terlaksana karena dia disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah memiliki kuasa yang tak terbatas untuk melakukan apa saja. Jadi kata kemahaan atau konsep omni, yaitu omnipotence, omnipresence, omniscience gitu kan, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Satu, menjelaskan secara singkat bahwa Allah adalah Allah yang berbeda dengan semua yang lain. Aku Allah, tiada yang lain. Jadi kemahaan Allah ini adalah milik Allah sendiri. Dan itu ditegaskan berulang. Siapakah engkau? Namamu siapa? Musa bertanya demikian. Aku adalah aku. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang tidak ada yang bisa digambarkan, dilukiskan, dan juga dimengerti atau diciptakan oleh kita manusia yang diciptakan Allah, menciptakan Allah sebagaimanapun, nggak bisa. Allah itu tidak tersandingi, tidak terbandingi, dan tidak bisa disaingi oleh siapapun. Tertandingi, saingi, dibandingi. Ya, saudara, itu 3 kalimat yang dalam bahasa Indonesia sangat bagus ya untuk menjelaskan tentang bahwa Allah itu satu-satunya. Dia adalah Allah, aku adalah aku, tiada yang lain. Nah, di sini kita melihat incommunicable nature atau sifat Allah. Itu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai makhluk yang terultimat, tertinggi, dan tidak ada yang lain. Bagaimana itu kuasanya dan bagaimana keberadaannya, saudara, kita hanya tahu dari apa yang dia ungkapkan. Dan yang tahu keberadaan diri Allah seberapa hebat, seberapa daya ciptanya itu, daya kuasanya, daya pengetahuannya, saudara, itu tak terbatas. Ya. Jadi kita ini sangat terbatas. Kita diciptakan dengan segala sesuatu yang berada dalam batasan. Kita diciptakan dari segala sesuatu yang berasal dari yang ada di bumi ini, ya, tanah atau Adam, arti tanah kan, dan kemudian kita dikasih roh Allah, dan roh Allah inilah yang membuat kita bisa berpikir dari semuanya. Tapi kalau dari tanah ya kita kembali ke tanah, debu kembali kepada debu kan. Nah, di situ dijelaskan bahwa itu sesuatu yang fana dan sesuatu yang betul-betul alam yang ilahi gitu kan. Nah, Allah itu adalah Allah yang tidak berdaging, tidak berdarah daging, tidak berbentuk seperti yang kita lihat, dan tidak merupakan satu zat yang kita bisa katakan dan kita bisa ungkapkan dengan kata-kata kita atau kita bisa definisikan gitu, nggak bisa. Dan Allah bisa menjelaskan
tanda petik mendeskripsikan siapakah dirinya, itu adalah Allah sendiri. Itu artinya wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum untuk semua orang, wahyu khusus hanya kepada orang-orang yang percaya, yang akan dibawa ke dalam persekutuan dengan Dia. Nah, itu secara khusus kita diberi iman, anugerah, dan juga kelengkapan semuanya. Ya, oke, jadi incommunicable. Yang communicable apa, Pak? Nah, sifat-sifat uncommunicable itu adalah sifat Allah seperti kasih, kesabaran, terus kemudian pengampunan, dan itu bisa kebaikan, itu bisa dikomunikasikan ya, dikomunikasikan pada kita. Nah, kemahakuasaan Allah dan jelas dikatakan tak terbatas. Kuasa Allah tak terbatas. Pengetahuan Allah tak terbatas. Nah, semua yang tak terbatas, tak terbatas, tak terbatas, itu berkaitan dengan omni, segala. Tak terbatas itu sama dengan semua, segala, seluruh, tak terbatas. Maka di dalam pengertian kita mempunyai satu pengajaran yang paling puncak dari kekristenan, itu adalah hukum kasih. Kasih itu jelas sekali merupakan sifat Allah. Kalau sifat Allah, maka kasih itu melingkupi semua, omni love. Segala-galanya. Segala, mengasihi Allah dengan segenap hati, segala tenaga, semua waktu saya, semua pikiran saya, semua keinginan saya, segala-galanya. Dalam arti bukan omni yang dari Allah ya, omni yang Tuhan meminta kita supaya kita hidup seluruhnya untuk Allah. Nah, setelah itu merupakan satu, secara otomatis Allah adalah Allah yang omni, maka orang yang mengasihi Allah itu harus secara tanda petik itu menyerahkan semuanya pada Dia. Jadi little omni, atau dikatakan satu tiruan daripada omni Allah, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, seluruh jiwa. Nah, setelah itu tuntutan Allah. Jadi kalau Allah melakukan A, kamu juga melakukan A. Allah mengampuni, kamu juga mengampuni. Dan tidak bisa tidak. Dan itu adalah sifat yang mengikat di dalam tak terbatasnya Allah, mengikat apapun yang ada dalam hidup kita. Saudara, ini suatu spiritual yang sebenarnya sangat sulit kita jalani, tetapi itu diberikan kepada kita sebagai anugerah, sebagai Allah adalah Immanuel. Ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam Mazmur pasal yang ke-10. Coba kita lihat Mazmur pasal ke-10 ayat yang ke-16. Ya. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dikatakan, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti orang-orang yang lain. Jadi Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Di dalam Yeremia 23, ya Yeremia 32. Nah, kita lihat ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu. Nah ini, potens, omnipotens, dengan kekuatanmu yang besar, yang tak terbatas itu, dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Nah, keluar istilah mustahil yang tidak mungkin tidak dikerjakan dengan kuasamu. Engkau adalah Allah. Apakah semua hal bisa dilakukan oleh Tuhan? Iya, sesuai dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan naturnya, sesuai dengan jati dirinya. Dan Allah tidak bisa berbuat dosa karena tidak sesuai dengan sifatnya. Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang kemudian merusak akan sifatnya. Nah, Allah selalu sejajar dengan sifatnya. Jadi Allah tidak mungkin punya pengetahuan yang Dia sendiri pun akhirnya tidak tahu. Nah, itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Dia. Nah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sifatnya omni, tak terbatas itu. Jadi kadang-kadang, saudara, kita kadang-kadang sifat Allah yang omni itu kadang-kadang ditabrakkan oleh manusia karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang omni. Nah, seringkali seperti itu, antara kasih dengan keadilan ditabrakkan gitu ya. Nah, kita belajar di dalam Filipi pasal 2. Apa itu kekuatan Allah dalam hidup orang Kristen? Nah, ini banyak orang yang salah mengerti. Ya, salah mengerti apa? Bahwa kita ini punya kuasa dan kita punya, dalam diri kita itu kita punya satu self power. Nah, saudara, saya beritahukan bahwa itu tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Kamu mampu, kamu bisa. Iya, oke, kamu bisa bertindak dengan imanmu dan kamu bisa klaim dengan imanmu dan kamu bisa menyatakan bahwa ini akan terjadi dan kamu harus betul-betul percaya 100%, kalau perlu 1000%. Nah, saudara, itu dalam Alkitab
Itu nggak diajar seperti itu. Tidak pernah kita diajar berdoa dengan keyakinan seperti itu ya. Nggak pernah diajar seperti itu. Tetapi kita diajar seperti ini. Ya, Filipi 2 ayat yang 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi itu kerjakan kan dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, dengan ya istilahnya tenaga kita kan. Bukan saja kerjakan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan jelas kan? Karena Allah lah, jadi Allah lah yang mengerjakan, yang menguasai kamu, yang memberikan kekuatan, yang memberikan satu anugerah kepada kamu. Sehingga kamu bisa melakukan itu. Jadi bukan kekuatanmu, tapi itu semua dari Allah yang menghidupkan rohmu, yang memberikan kamu lahir baru, memberikan Roh Kudus, dan memberikan kekuatan dari firman itu yang menuntun hidupmu, yang menumbuhkan manusia barumu. Dan itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan memberitahu bahwa Dia berkuasa untuk memberikan kamu kuasa. Dan kamu berkuasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, engkau bisa melakukannya. Lupa kalau saya jatuh dalam dosa gimana? Tuhan memberikan jalan keluarnya di dalam salib Kristus dalam Gunung Golgota. Kita melihat kepada salib itu. Ya. Oke, kita lihat sekarang yang kedua. Omniscience. Allah yang maha tahu. Arti omni, segala pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu itu kan terjadi dalam waktu. Oh, terjadi sekarang, sebelumnya, dan masa akan datang. Allah mengetahui segala sesuatu, masa lalu, masa kini, masa depan, dan segala masa dan di luar masa. Termasuk pikiran dan motivasi manusia yang tidak pernah terdeteksi dengan waktu dan ruang yang ada. Dan karena itu bersifat roh, manusia bersifat roh, maka pikirannya itu bersifat roh. Jadi saya diam gini, saya bisa memikir masa lalu, bisa. Karena saya mempunyai tubuh yang berada di sini, hari ini, waktu ini, di tempat ini, di meja ini, dan di tempat ini juga di mimbar ini, maka saudara semua terbatas. Tapi pikiran saya bisa menembus, bisa mengingat, bisa memikirkan, merancang semuanya. Nah ini kita harus belajar, itulah disebut sebagai roh Allah. Dan kita diciptakan dengan roh Allah, diberikan nafas Allah. Nah ini, nafas Allah ini. Jadi Allah memiliki segala sesuatu, bukan hanya dia masa lalu tahu, masa sekarang, masa depan. Segala masa dan di luar masa itu, di luar ruang dan waktu, di dalam alam yang tidak ada ruang dan waktu, tidak ada apapun yang di dalam penciptaan ini. Allah berada pada dirinya, dia tahu segala-galanya karena dia adalah kekal. Ya, bahkan termasuk pikiran, arah hati manusia dia bisa mengerahkan. Dan hati raja, hati kita seperti batang air di tangan Tuhan. Diarahkan kemanapun mau. Ya. Oke, kita lihat Yohanes pasal 2, ayat yang ke-24. Perhatikan ya. Yohanes pasal 2, ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ia tahu apa yang ada dalam hati mereka dan dia tahu kelemahan-kelemahan manusia. Dan dia tidak mempercayakan dirinya, ini kalimat penting sekali. Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada manusia. Dia tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapapun. Karena tidak ada orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita cek semuanya. Apakah Abraham, apakah Daud, apakah Salomo, apakah Musa. Semua jatuh dalam dosa. Dan apalagi Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun yang memberi tahu kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia maha tahu. Di dalam hatimu, bahkan kamu jatuh dalam pencobaan-pencobaan dan bagaimana kamu akan gagal, dia tahu semuanya. Dan dia bukan hanya tahu, dia berkuasa. Dan dia mengarahkan. Dan kemudian dia mengizinkan kamu jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu dalam ketetapan Allah dan berada dalam suatu kontrol dan di dalam kendali Tuhan. Dan tidak mungkin waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak tahu, Allah tidak berkuasa. Semua di dalam pengetahuan Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam jangkauan Allah, di dalam kendali Allah, di dalam kontrol dan penjagaan Allah, dan pengaturan Allah, dan penunjukan serta arahnya semua. Tuhan akan berikan semuanya.
Saudara, ini omniscience. Dan ini luar biasa sekali. Dalam Ibrani juga kita bisa melihat ya, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Wah, ini lebih lagi, saudara. Dan tidak ada satu makhluk pun, bahkan malaikat, bahkan iblis, dia tahu dimanapun iblis berada, dan dia tahu bagaimana dia menempatkan iblis, bagaimana dia membatasi roh-roh jahat. Dia tahu dan dia bisa berbicara memerintah mereka, dan segala gunung diperintah, laut diperintah, badai diperintah, kebakaran yang ada di Amerika yang membakar seluruh tempat yang ada di Hollywood dan juga dia ada di Palasadir itu yang hill itu, wah semua. Dan Tuhan tahu kenapa Tuhan izinkan semua itu. Saudara, ada kebaikan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di dunia ini adalah menuju kepada penghinaan pada Tuhan. Tidak, seluruh peristiwa, baik itu musibah, malapetaka, bencana apapun, ataupun yang menyukakan hati kita, apakah itu pernikahan, apakah itu ulang tahun kita, apa rezeki kita, apalagi berkat kita yang mengalir pada diri kita, semuanya itu adalah menunjukkan bahwa Allah akan menyatakan keadilannya, kebaikannya, kesabarannya, dan kasihnya yang tidak terbatas itu. Jadi jelas sekali dikatakan, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi omniscience dari Allah itu membuat kita harus ingat, bukan hanya Allah Maha Tahu semuanya. Kita dituntut oleh Allah untuk apa? Bertanggung jawab dalam pengetahuan Allah itu. Kita tahu Allah tahu semuanya, dan apa yang kita kan dia tahu, maka kita harus bertanggung jawab terhadap seluruh tingkah laku kita. Dan bagaimana kalau kita salah? Maka tiap hari kita berdoa dalam Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Oke, sekarang yang ketiga, omnipresence. Apa artinya Allah itu maha hadir? Nah, saudara perhatikan di sini. Banyak orang berpikir bahwa gereja, kalau kita bergereja itu adalah berkaitan dengan lokal kita, suara kita yang ada dalam satu tempat, berada dalam satu suara bersama-sama dengan jemaat, maka saudara kita katakan itu adalah gereja Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Ya, Allah hadir di mana-mana secara esensial, secara betul-betul dia menjadi Allah, omni itu, maha ada itu, dan maha hadir, dia berada di mana-mana, segala tempat, segala, kalau kita ngomong segala wadah, ya, segala tempat, segala waktu, segala wadah, segala tempat, dan dimanapun dia ada, bahkan dimanapun kekuasaan dan juga jangkauan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Maka Allah hadir di mana-mana secara esensial, dan dia bisa menjangkau seluruh ruang dan waktu yang ada, sedangkan kita terbatas untuk menjangkau Tuhan. Kita menjangkau Tuhan terbatas. Ada kita beribadah terbatas dengan waktu, kita beribadah terbatas dengan tempat dan semuanya. Tapi jiwa kita dan roh kita itu melampaui ruang dan waktu kita ibadah itu melampaui yang ada karena kita beribadah pada roh, bukan pada Allah yang terbatas dengan tempat dan ruang dan waktu. Jadi waktu dia bersama dengan kita beribadah, dia membatasi diri kepada kita sebagai Allah yang ada di dalam ruang dan waktu. Dan waktu dia berada dalam ruang dan waktu beribadah dengan kita dibawa ke dalam hadiratnya yang tidak beruang dan berwaktu. Jadi Allah menjadikan hidupnya memiliki keterbatasan karena dia beribadah dan dia hadir bersama dengan kita. Allah yang tak terbatas menjadi transenden, menjadi immanens. Nah, waktu kita merasakan immanens Tuhan, dan kita yang berada dalam ruang dan waktu yang terbatas ini, kita bisa merasakan ketak terbatasan Allah, dan itulah makna daripada ibadah, yaitu mengagumi Allah yang tak terbatas. Jadi Allah yang imanen membuat kita tahu Allah yang transenden. Imanen terus kemudian transenden, kita yang terbatas ini mengenal Allah di dalam wujudnya Immanuel itu di dalam Kristus, dan kita kemudian mengenal dia yang tak terbatas, wujud gambar Allah yang betul-betul tak terjangkau itu, kita menjadi kagum dan hormat. Nah, omnipresence ini membuat seluruh hidup kita menjadi hidup yang penyembahan, pemujian, dan pujaan, dan kita kemudian mengenal sifat Allah seperti dia maha tahu, dia maha kuasa, dan segala-galanya. Dan hadirat Allah itulah, dan satu-satunya adalah hanya bisa dimengerti dalam Kristus. Nah disinilah omnipresent inilah yang membedakan kita dengan seluruh kepercayaan omni dari filsafat Yunani, dari agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lain. Kenapa? Karena ada Kristus yang gambar wujud Allah. Ya, di dalam
Yohanes pasal 1, 14 dan 18 dikatakan, wujud gambar Allah yang bisa dinikmati adalah Allah yang transenden menjadi imanen. Allah yang tidak nampak itu menjadi nampak. Dan waktu kita Allah yang nampak dengan kekaguman kita, dengan keterbatasan kita gitu kan, kita melihat Allah yang begitu tak terbatas itu, begitu maha itu, maka kita memuji dia. Dia bisa menenangkan ombak, dia bisa membelah laut, dia bisa kemudian memindahkan dan menggulung dunia ini. Wah, saudara, itu semuanya adalah omni. Itulah keilahian, itulah ketuhanan, itulah keomnian, itulah kemahaan Allah. Saudara, di sini kita belajar sesuatu yang betul-betul di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan, tetapi kita diberi satu pengertian bisa menjangkau itu. Walaupun secara luas kita tahu dan kita nggak bisa menangkap itu, tapi dalam iman kita selalu mengagumi Allah yang tak terbatas. Itu menjadi ibadah kita yang sejati ya. Jadi mengenal ini. Nah, dalam iman Kristen, kemahaan Allah dijelaskan melalui keberadaan di dalam seluruh. Yang pertama, Allah dikenal kemahaannya dari seluruh ciptaannya, dari seluruh karyanya, ya. Dan kemudian Allah dikenal dalam seluruh apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ciptakan gitu kan. Dan yang dari Allah yang tidak nampak, kemudian kita bisa melihat karya-karya Allah yang nampak dalam semesta alam ini. Itu disebut sebagai kemahaan Allah secara umum yang dilihat oleh semua manusia. Dan semua manusia bisa menjelaskan Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ada. Dan mereka semua secara hati nurani, mereka diberi suara hati nurani ini untuk menyembah Allah. Dalam Roma pasal 2 dijelaskan itu ya. Ada hati nurani yang jelas walaupun sudah jatuh dalam dosa, itu masih ada kebaikan Allah. Yang tanda petik yang disisakan Allah supaya manusia ditahan oleh Allah sampai penghakiman akhir zaman. Ya, di situ. Jadi kemahaan Allah dijelaskan melalui transenden dan sekaligus dia adalah imanen. Non-Kristen tidak memiliki konsep kemahaan Allah atau dalam ketauhidan atau keesaan orang Yunani tidak mengenal akan Allah yang transenden menjadi imanen. Nah, ini nggak ada, Saudara. Nggak ada konsep ini. Dan Allah ya Allah, dan dia di luar kita dan terpisah. Nah, kita nggak. Dalam Yahudi, kemahaan Allah dirujuk ke dalam satu teologi Shema, ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Nah, di situ ya. Dan di sini ada keterbatasan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tetap percaya bahwa apa yang dituliskan di dalam Shema itu, Allah itu esa, saudara, itu bukan Allah yang bisa ada manusia, dia menjadi manusia dan itu adalah Allah. Nah, mereka masih berpikir esanya itu adalah masih di dalam pengertian bukan lebih dari satu pribadi. Dan disitulah gagalnya orang-orang Israel. Walaupun secara firman Tuhan, waktu mereka dijelaskan dan banyak orang Israel yang kemudian percaya kepada Kristus dan percaya kepada Tritunggal, mereka kemudian menemukan itu ada semua dalam Alkitab. Ya, dalam kitab mereka, dalam perjanjian lama. Nah, penjelasan secara singkat ya tentang potensia atau siensia atau praesensia itu dalam bahasa Latin itu memiliki kata memiliki segalanya, segala kuasa, mengetahui segalanya, segala pengetahuan. Omnipresensia, dia mengenal dan ada di dalam segala waktu, segala tempat kehadiran gitu kan. Itu sebagai presensia, omnipresence. Jadi kata omni memiliki segala, mengetahui segala, dan berkuasa melakukan segala. Itu potensia. Mengetahui segala-galanya, itu siensia. Ya, omnisensia. Presence atau presensia, itu dikatakan dia ada di mana-mana, segala tempat, segala keberadaan, segala apa yang ada secara geografis dalam ruang dan yang ada ini tempat-tempatnya. Dan dia ada di segala ruang. Pak, adanya Tuhan itu bagaimana dia berada? Apakah dia ada secara komplit dia ada? Bukan. Dia ada di dalam seluruh sifat-sifat kemahaannya. Jadi dia tidak perlu seutuhnya Allah itu datang. Enggak. Kenapa? Dia menguasai semuanya dan semua di bawah kontrol dia. Sebesar apakah Allah itu? Waduh, saudara, enggak bisa diterangkan. Semesta yang besar ini dan bahkan bumi, galaksi, Milky Way, dan galaksi-galaksi, super galaksi, galaksi, segala galaksi itu masih di dalam jangkauan Tuhan. Dan seberapa jauh hebatnya Tuhan, saudara, saya nggak bisa jelasin.
kemahaan Allah. Dan kalau saya bisa jelasin itu, saudara, dari mana saya bisa menjelaskan dengan bahasa kita yang terbatas? Nggak mungkin, saudara. Kita cuma mengatakan, haleluya. Engkaulah kehidupan dan kematian kami. Engkaulah yang hidup, menghidupkan segala kehidupan kami. Dan tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Engkau. Segala-galanya berasal dari Engkau. Bersumber pada Engkau dan kembali pada Engkau. Dan itulah kalimat-kalimat yang ada di dalam pengertian secara filsafat Yunani. Oke, saya akan jelaskan gitu ya. Beberapa pengaruh dari filsafat Yunani yang mempengaruhi pemikiran teolog Kristen ya. Itu ada abad-abad yang kedua, ketiga, empat sampai abad yang ke-15. Dan bahkan ke belakang ini dengan pengetahuan modern, filsafat modern, beberapa ada pengaruh-pengaruh ya. Nah, sekali lagi, pengaruh ini bukan mempengaruhi dan mengubah Alkitab, tetapi menegaskan bahwa Alkitab itu adalah memiliki pengertian yang seperti mereka pikirkan. Dan beberapa konsep dari para filsuf itu banyak kelemahan dan banyak penyesatan. Ya. Tapi dalam beberapa karya itu sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Tadi kan Allah Maha Kuasa gitu. Nah, di dalam tulisan Plato, Aristoteles, Plotinus itu ada. Nah, di dalam situlah, para teolog-teolog ini, ya mulai dari Agustinus, kemudian Athanasius sampai kepada sampai kepada Thomas Aquinas sampai sekarang ini, itu mau tidak mau, saudara, itu semua adalah berkaitan. Ya. Tapi sekali lagi, posisinya adalah menegaskan dan mengkonfirmasi, bukan sebagai validasi. Ya. Jadi Plato, terus Aristoteles, Plotinus semuanya, atau Socrates bukan validasi, tapi adalah konfirmasi bahwa Alkitab itu benar. Mengkonfirmasi Alkitab itu benar. Nah, sekarang yang pertama, karya Plato yang paling banyak mempengaruhi tulisan-tulisan Bapak Gereja itu adalah perkataan ini tentang satu, ya, arti pencipta, demiurge, ya, demiurge atau demiurge gitu ya dalam bahasa kata-katanya, demiurge, sebagai entitas sempurna yang mengatur kosmos, segala yang ada ini. Dan dengan apa? Dengan pemikiran, rasionalitas, dengan seluruh diatur dan segala waktu dan musim. Maka mereka melihat musim teratur, siang, malam, pagi, matahari terbit. Nah, mereka melihat manusia melihat ini berarti ada yang mendesain ini. Ada pikiran yang luar biasa dan itulah disebut sebagai demiurge. Ya. Meskipun dalam konsep Plato tidak ada kemahaan yang seperti Alkitab. Dia melakukan tidak terbatas segala sesuatu dan dia bisa melakukan semua dan tidak ada tersembunyi bagi dia dan tidak semua hati manusia dia tahu semua. Nah, Plato nggak sampai ke sana. Ya, Plato hanya melihat kondisi alam ini dan dia menjelaskan. Dan itu bisa kita pakai, bisa, itu hak kita ya. Dan Aristoteles dalam metafisik, dalam tulisannya dia, dan Aristoteles menggambarkan bahwa Allah itu sebagai unmoved mover. Allah itu bisa menggerakkan semuanya, bisa mengadakan semua, dia sendiri tidak digerakkan, tidak diadakan oleh siapapun. Nah, itu sebagai konsep dari Allah yang disebut omni, itu adalah Allah yang tidak digerakkan oleh siapapun, tapi dia yang menggerakkan, yang menghidupkan segala sesuatu. Bukan hanya menghidupkan ya, juga yang menghentikan segala sesuatu. Nah, itu dari Aristoteles. Ini mempengaruhi seluruh daripada tulisan-tulisan yang di dalam karya Bapak-bapak gereja tentang apakah pelayanan gereja dan semuanya, itu sangat mempengaruhi ya. Dan itu semua bukan karena filsafat Yunani ya, tetapi itu berkaitan ya, berkaitan. Stoicisme, terus kemudian gnostisisme itu mempengaruhi gereja Tuhan pada awal. Zamannya Paulus, zamannya Yohanes itu, waduh, itu pemikiran-pemikiran filsuf Yunani itu masuk banyak di dalam jemaat. Ya, sekarang Plotinus. Nah, Plotinus yang paling mempengaruhi hampir banyak orang itu adalah tentang konsep Allah yang Esa atau The One. Nah, istilah The One ini, Plotinus mengembangkan konsep The One yang the only one sebenarnya. Melampaui segala suatu eksistensi dan menjadi sumber dari segala yang ada. Nah, ini maha ada. Dalam konsep The One dari Plotinus, ya, dia seorang neoplatonisme ya, Plato yang baru. Dan dia mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai Allah yang tidak ada, yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dicari yang lain selain dia, tidak ada. Nah, itu adalah disebut sebagai yang Esa, satu-satunya. Nah, konsep yang Esa dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu kalau disambung semuanya, Esanya itu adalah Esa yang harus di dalam satu kesatuan yang ilahi. Ya, ilahi ya.
Jadi tidak terpecahkan. Nah, kalau di dalam Plotinus itu yang esa itu dan dia menuliskan kalimat-kalimat yang lain itu akhirnya tidak bisa murni. Dia mengerti tentang Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan yang esa, tapi dia nggak mempunyai apa itu wujud yang esa dan dia tidak bisa menjelaskan. Tapi Alkitab dia bisa menjelaskan. Dan bukan hanya menjelaskan, Alkitab memberikan yang esa itu menjadi manusia. Jadi yang logos itu menjadi manusia. Ya, itu pengertian yang ada, yang dipercikan, dan logos itu adalah sesuatu yang betul-betul tanda petik satu zat yang sempurna bagi orang Yunani, pemikiran sempurna, dan keluarlah disebut sebagai pancaran pemikiran. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan hikmat, orang-orang yang pintar, nah itu disebut seperti itu. Ya, yang mendapatkan percikan surgawi. Nah, kalau kita kan jadilah terang gitu kan. Nah, itu juga pemikiran-pemikiran yang ada dalam filsafat Yunani. Jadilah terang dan kemudian bawalah terang, itu ada juga dituliskan dalam pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran logosnya orang Yunani. Ya. Oke, sekarang kita lihat dua orang ini ya yang paling dipengaruhi. Agustinus dan Thomas Aquinas dalam Natural Theology. Nah, nanti kita akan bahas kapan-kapan ya. Agustinus yang menegaskan tentang ada dua konsep yang penting ya, tentang gereja yang nampak dan tidak nampak, dan tentang keilahian di dalam diri Allah yang tiga pribadi adalah the one, satu-satunya, the only one. Jadi the one. Dari Plotinus menjelaskan sifat Allah pencipta yang melampaui segala waktu dan tempat, dan dia satu-satunya pencipta dan tidak ada pencipta yang lain. Jadi mengapa hukum Taurat yang hukum pertama dikatakan jangan menyembah Allah lain dan jangan menciptakan segala bentuk yang menyerupai dan kau jadikan sebagai Allah? Karena itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi dosa yang paling puncak adalah menciptakan Allah, the one itu, karena tidak ada yang lain. Jangankan menciptakan gitu kan. Kita mau memikirkan Allah yang sempurna aja kita udah kewalahan, apalagi kita menciptakan Allah yang Allah pencipta itu. Bagaimana bisa menciptakan Allah yang pencipta kita? Itu nggak mungkin. Tapi manusia jatuh dalam dosa itu. Nah, di dalam tulisan Thomas Aquinas dalam Summa Theologica ya, Summa Theologica dan beberapa tulisan, dia menyebutkan tentang atribut-atribut Allah seperti omnipotence, science, dan present itu dengan cara filsafat Yunani. Ya, itu dia jelaskan di sana. Nah, beberapa pengaruh daripada itu adalah seperti tadi. Ya, Thomas Aquinas menggunakan Allah Maha Kuasa adalah Allah yang menggerakkan segala sesuatu, tapi dia tidak digerakkan oleh segala sesuatu. Dialah yang Maha Kuasa. Dia omni dari segala yang ada. Dan Thomas Aquinas memodifikasi ini menjadi gagasan bahwa Allah adalah pencipta sesuatu dan dia yang menggerakkan, dia tak terbatas, dan apapun dia bisa gerakkan semuanya. Nah ini ya, apakah peristiwa, dan dia bisa bukan hanya menggerakkan, dia bisa mengatur semuanya, dan bagaimana dia menempatkan orang, bagaimana dia mendatangkan hujan, bagaimana dia, nah itu semua bisa diatur dengan seluruh konsistensi dengan kodrat ilahinya. Ya. Kalau untuk kemahatauan Allah, Thomas Aquinas memakai intellectus purus. Artinya apa? Bahwa Allah adalah akal yang paling murni, akalnya segala akal. Dia akal yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia adalah sang akal yang tidak bisa ditambah dan dikurang. Dia mengetahui segala sesuatu dan dia tidak mungkin tidak tahu apapun. Sekecil apapun dia tidak mungkin tidak tahu. Dan dia tidak mungkin kelebihan pengetahuan karena ada sesuatu yang harus dia buang. Enggak ada. Dia sempurna dan tidak hanya mengetahui hal umum. Semua yang detail yang tidak terpikirkan oleh kita, bahkan gerakan-gerakan dan debu yang paling kecil, bahkan atom-atom, kuantum-kuantum sampai galaksi yang bergerak dengan luar biasa, planet-planet dan berapa miliar triliun planet yang ada. Saudara, itu semua di tangan kuasa Tuhan. Kalau saya menjelaskan ini, sebesar sehebat apakah Allah Maha Kuasa itu, saudara, nggak terjangkau dengan pikiran kita. Dan dia hanya bisa kita nikmati dalam logos menjadi manusia. Allah yang tak terbatas itu, saudara, itu nggak masuk di dalam pikiran. Kita hanya bisa diminta oleh Tuhan dan diberikan wujud gambar Allah dalam Kristus, dan itulah wujud iman kita yang paling sempurna di dalam Kristus. Pengetahuan kita tentang Allah yang sempurna, yang betul-betul kita bisa tangkap, bisa terima, dan membawa kita akan mengagumi Allah yang tak terbatas, dan juga dia adalah Kristus sendiri. Jadi kehadiran Allah secara
eksplisit dikatakan oleh Thomas Aquinas dan juga Aristoteles punya pandangan seperti ini, yaitu penyebab pertama dalam konsep itu. Dia mengatakan bahwa penyebab pertama meliputi segala sesuatu dasar dari pemikiran Thomas. Dari semua. Jadi yang menyebabkan. Tadi kan gerak, tadi kan pengetahuan, tapi ini enggak. Sesuatu yang menyebabkan. Yang menyebabkan yang tidak pernah disebabkan. Dan itu puncak tertinggi dari kehadiran Allah. Dia memakai istilah ini ya, jadi penyebab yang pertama. Jadi the first cause, the primary cause of all causes gitu kan, dari semua penyebab awal dan sumber dari segala adalah Allah. Jadi tanpa Allah tidak ada segala sesuatu yang terjadi dan tidak ada sesuatu yang bergerak dan semuanya. Dan itu yang kita tahu. Dan ini pemikiran-pemikiran ya. Oke. Nah, saya akan tutup dengan satu kalimat firman Tuhan ya. Mazmur 139. Saya tutup ini. Nah, semoga ini bisa membawa kita ke dalam satu pengertian dasar daripada kita mengenal Allah yang tak terbatas itu ya. Dan kita harus belajar di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 yang ini sangat bagus sekali untuk menjadi perenungan kita kalau kita merenungkan tentang kemahaan Allah. Saudara, itu dalam Mazmur 139 dan juga Mazmur 10, Yesaya 46. Nah, saudara, itu sangat indah sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari tempat yang jauh dari kekekalan itu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Engkau tahu, engkau mengerti, engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib. Nah, ini sebagai penutup. Ya, kita belajar tentang kemahaan Allah. Omni. Terlalu ajaib. Dan ini betul-betul ajaib, saudara. Terlalu ajaib bagiku, bagi kita. Pengetahuan itu terlalu tinggi, nggak bisa dijangkau, tapi kita bisa mengerti dalam Kristus yang imanen. Terlalu tinggi, transen, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, waktu aku mati, engkau pun di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu akan memegang aku. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada penyertaan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan ini. Bapa yang baik, kami bersyukur. Tuhan, pimpin kami dengan pengetahuan yang sangat ajaib ini. Dan sungguh-sungguh terlalu ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.